أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji teruntuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita salawat beserta salam terhadap baginda Rasulullah sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Pada siang yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh mulia ini, ya, kita dapat mengkaji sedikit tentang hikmah dari bulan Ramadan agar puasa kita, ibadah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Media dakwah Islam Ketapang, mudah-mudahan dengan kita mendengar sedikit dari ilmunya Allah ini menjadikan sebuah tuntunan kita atau sebuah petunjuk kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan bahwasanya ilmu itu adalah sebuah cahaya, maka dengan cahaya tersebutlah kita ditunjukkan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Dan pada kesempatan ini, para pendengar, khususnya para penduduk kota Ketapang, yaitu bagaimana puasa kita ini berkualitas, bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa ju'al atas, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak di antara kita orang-orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan pahala puasa tersebut kecuali mendapatkan dahaga beserta lapar. Maka kita menyikapi hadis ini teramat penting, bahwasanya di antara kita ada yang terkena dampak dari hadis ini. Tidak mungkin Rasulullah bersabda tidak ada terjadi yang di dunia nyata ini, itu pasti akan terjadi. Jadi bagaimana agar kita tidak tergolong dari hamba atau umatnya Rasulullah seperti yang dikatakan Rasulullah tadi? Yang pertama, agar puasa kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang sempurna, yaitu yang pertama, ada dalam sebuah hadis dikatakan khamsun yuftirna as-shaim. Ada 5 hal yang membuat atau pahala orang tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-ghibah wan namimah wal kadzibah wal nazra bisyahwat wal yamin kadzibah, atau kama qala. Yang pertama yang bisa menggerogot pahala kita di dalam berpuasa, yaitu mereka yang sering beradu domba sesama muslim, sering menggibah, yaitu menggosip, mengomongkan hal yang sesuatu hal tersebut kalau dibicarakan akan membuat orang lain sakit hati atau membuat orang yang lainnya merasa tersinggung, itu dinamakan gibah. Atau kadzibah, yaitu berbohong, berdusta. Maka hal ini termasuk di antara bisa menggerogoti pahala kita. Dan yang kedua, yaitu riya, yaitu pamer, niat pamer di dalam ibadah, baik itu puasa, sholat, zakat. Apabila ada nilai pamernya terhadap manusia, maka ibadah kita tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diceritakan di dalam sebuah kitab Fawaidul Mukhtar yang dikutip dari kalam Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith, bahwasanya pada zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika beliau ada salah seorang menghadiri majelis Syekh Abdul Qadir Jilani, dihidangkanlah makanan, buah-buahan agar untuk
memberi makan orang tersebut. Kemudian orang tersebut menolak dengan landasan dia puasa. Disodor lagi kepada orang tersebut, makanlah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka orang tersebut berkata, aku puasa. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani mengutarakannya, semua pahala puasamu aku yang nanggung dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disodorkan lagi makanan terhadap orang berpuasa tersebut. Orang berkata, sesungguhnya aku berpuasa. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani berkomentar terhadap orang tersebut, pahala puasamu 1 tahun aku yang menanggung, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut terus menolak tawaran Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka Syekh Abdul Qadir berkata, celakalah kau, bahwasanya orang tersebut mati dalam keadaan Nasrani, wa na'udzubillahi min zalik. Kenapa? Karena ada rasa pamer, riya di dalam hatinya. Akan tetapi puasa tersebut bukan tergolong puasa yang wajib, akan tapi puasa sunnah. Karena puasa yang wajib, walaupun dalam keadaan bagaimanapun, kita tidak mengedepankan hal-hal berkait dengan manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu sesuatu yang bisa menggerogoti pahala puasa kita, yaitu apabila kita mengkonsumsi, berbuka, bersahur makanan yang haram. Maka dikatakan bahwasanya lillah indal kulli muftirin utaqa. Bagi Allah, setiap orang yang berbuka itu kebebasan dari api neraka. Akan tetapi hal ini tidak ada manfaatnya apabila yang dimakan, yang diminum adalah sesuatu yang haram. Dikatakan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang berpuasa ini mendapatkan 2 kesenangan. Yang pertama, kesenangan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu mereka ketika berbuka. Kenapa? Karena ketika buka puasa itu diantara saat-saatnya waktu dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnahnya bagi orang yang ketika kita berbuka puasa agar memperbanyak doa. Karena saking banyak doa kita kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Diceritakan bahwasanya dalam sebuah hadis yang termaktub dalam sebuah kitab Nasihat Diniyah, bahwasanya orang tersebut bepergian safar, berpakaian usang, terus baju compang-camping, dan bekas-bekas tanda-tanda orang safar ini ada terlihat dari wujud orang tersebut. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap yang berpuasa, setiap yang berpergian pasti doanya diijabi Allah Subhanahu wa taala. Orang ini berkomentar kepada Rasulullah, dia mengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, meminta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di samping lain, makanan orang tersebut haram, pakaiannya haram, semua yang dikonsumsi, yang dipakai adalah sesuatu yang haram. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, mau mengijabahi orang tersebut? Maka di momentum Ramadan ini sangat kita tekankan dan sangat kita perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kualitas amaliyah kita. Kita jangan melihat bahwasanya itu cuma 1 bulan, akan tapi kualitas kemudian pahala yang di dalam Ramadan ini sangatlah besar. Jangan kita sia-siakan umur kita. Sebuah Ramadan ini adalah sebuah kesempatan yang sangat mahal, yang sangat ghali. Maka merugilah bagi kita menyia-nyiakan pahala tersebut. Maka kita berlomba-lombalah untuk meraih bagaimana kita ini ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering mendengar kisah bahwasanya dari dalam sebuah kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, kita sering mendengar Syekh Abdul Qadir berbicara kepada ayam yang sudah menjadi tulang berulang. Mereka Syekh Abdul Qadir Jilani itu mengucap kepada ayam tersebut, "Gum biiznillah." Berdirilah, hiduplah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau seandainya kita berbicara seperti itu, tidak ada ayam ya mati ya tetaplah mati, ikan bangkai ya tetaplah bangkai. Kenapa?
nilai ibadah kita, nilai lisan kita, nilai diri kita tak ada di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit dari kami, mudah-mudahan para pendengar media dakwah Islam ini menjadi pendengaran yang mana pendengar tersebut dicatat dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya di antara wajib atau rukun orang berpuasa agar pahalanya diterima sempurna yaitu menjaga jawarihnya, menjaga anggota tubuhnya, tangannya, pandangannya, telinganya, yaitu di antara kita mendengar tausiah ataupun nasihat-nasihat agama melalui media dakwah ini. Mudah-mudahan kita sebagai pendengar yang baik, pendengar yang mana dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya itu ada pengaruhnya untuk amal ibadah, yaitu khususan puasa kita. Hakaza minni, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.